Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari Kamis. Semoga kalian selalu diberi kesehatan serta semangat untuk belajar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 1, PP5 dan PP6. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa supaya kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Serta jangan lupa untuk melaksanakan sholat wajib. Nah, untuk di PP5 kita akan belajar tentang IPS, tentang ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman, yang mana tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh di dataran rendah. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah, contohnya padi. Ini merupakan tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah, yang ada di daerah yang beriklim tropis. Apa iklim tropis? Yaitu yang mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Harus ada air yang mengalir. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari yang cukup. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah yang bertingkat yang terdapat di lereng gunung, seperti itu gambarnya, disebut sengkedan atau yang disebut terasering, ya Nana. Nah, terus yang kedua, tanaman teh. Tanaman teh itu tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal menanamnya. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Maksudnya di sini, tanaman teh yang ditanam di daerah dataran tinggi, semakin tinggi tempat yang ditanam, maka teh yang dihasilkan tehnya semakin bagus kualitasnya. Untuk selanjutnya, SPDB, kita akan mempelajari tentang apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Jadi intinya kita membuat karya seni kolase atau kita berkarya seni kolase. Nah, di sini kalian harus sudah mempersiapkan untuk apresiasi kolase yang ada pada hari Sabtu. Jadi disiapkan mulai sekarang ya. Contoh apresiasi hasil karya kolase. Jadi di sini contohnya kita memberikan pendapat atau penilaian melalui pendapat. Karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Jadi anak tersebut memberikan pendapatnya atau penilaian terhadap karya seni kolase yang ada di sampingnya. Jadi seperti itu ya Nana. Jangan lupa untuk hari Sabtu kalian membuat hasil karya berupa kolase. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan bahan-bahannya mulai hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Setelah itu, kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut serta menikmati udara yang sejuk. Untuk tugas PP5 dan PP6, kalian mengerjakan ayo berlatih halaman 162, ditulis jawabannya saja di buku tulis tema. Ya Nana, jadi tugas hari ini PP5 dan PP6 hanya satu. Kalian harus mengerjakan dengan rajin dan rapi. Sekian penjelasan dari Bunda Maya, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.